We walk the talk. Not only talk the talk. Si bule jelas anak abah ini. Apa kepentingannya Hercules datang ke situ? Dia bukan kuasa hukum. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Bapak, kami bukan hanya kami yang butuh keyakinan Bapak, tapi seluruh rakyat. Hemat kami Bapak, ijazah ini kita kasih tahu kepada Bapak. Ijazah asli itu diminta hakim untuk ditunjukkan saya siap untuk Setelah ada perintah pengadilan, sudah dibuktikan di Solo, juga nggak datang itu barang. Ini kan penyesatan opini publik, ada kebohongan, penyesatan opini publik, intimidasi, katanya kan. Siapa yang masih mempersoalkan akan dipersoalkan secara hukum tuh. Orang berpendapat kok dipersoalkan, orang mengkaji ilmiah kok dipersoalkan. Mulia kau. kok tumben puji-puji, biasanya kan tidak seperti itu. Kok tumben puji-puji, pasti ada apa-apanya. Pasti ada apa-apanya. Kok tumben puji-puji. Orang yang menggunakan ijazah palsu aja bisa jadi presiden. Jadi buat apa capek-capek kuliah, mending datang aja ke UGM minta bikinkan ijazah palsu. Dan harapan kami sebagai anak bangsa kepada Bapak Jokowi agar secepatnya untuk menunjukkan ijazah aslinya ke publik, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di negeri ini. Bentar dulu dek, tapi pertanyaannya dek, kenapa lah kalau Pak Jokowi belum mau juga menunjukkan ijazah aslinya ke publik? Ya nggak tahu lah kak, mungkin Pak Jokowi sengaja mau mengadu domba antara orang yang pro dan kontra kepadanya, atau bisa jadi memang benar ijazah Pak Jokowi itu palsu. Sekarang coba kita pikir aja lah kak secara akal sehat. Kalau memang ijazah Pak Jokowi itu asli, apa sih susahnya hanya tinggal menunjukkan ijazah aslinya aja ke publik? Kan nggak jadi heboh seperti itu. Jadi deh, kalau misalnya memang terbukti ijazah Pak Jokowi itu palsu, apa dampaknya buat masyarakat? Kalau Pak Jokowi tidak diadili, ya dampaknya bisa jadi mengurangi semangat anak bangsa untuk kuliah. Kenapa gitu? Ya iyalah kak, orang yang menggunakan ijazah palsu aja bisa jadi presiden. Jadi buat apa capek-capek kuliah, mending datang aja ke UGM minta bikinkan ijazah palsu. Pak Jokowi itu wali Allah. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Musrifah ini, ya. Woi, penonton, catat tuh, catat. Jokowi wali katanya. Belum selesai masalah ijazah, muncul lagi ternaknya. Ngaku Jokowi wali. Cuma modal beras bulog yang tidak dimakan sama pejabat cukup untuk mengkerdilkan pikiran rakyat. Wali. Ya gagal itu kan biasa. Bisa itu karena terbiasa. Kadang salah ucap, ini parah nih, kadang salah sebut. Contoh, transparan jadi transferan, kemudian pengadilan jadi pegadaian, kemudian kecepatan jadi kecamatan. Difitnah saya diam, dihina saya diam, direndahkan saya juga diam. Tapi kalau disuruh jujur, saya melawan. Aha!
seorang mantan presiden didakwa melakukan korupsi karena mencarikan menantunya pekerjaan. Tapi itu di Korea. Pak Mul, Pak Presiden Mul. Kosel Moon Jae-in didakwa korupsi karena carikan kerja untuk mantunya. Ya, itu di Korea. Kalau di Konoha, lain cerita. Di negeri plus 62 ini, yang ijazah aja bisa lebih viral dari konser Coldplay. Ini kita akhirnya tiba di episode lanjutan dari sinetron kebangsaan kita. Saatnya ijazah bicara, tapi lewat kuasa hukum. Wah, kuasa hukumnya Joko Widodo tentu, Presiden ke-7. Yang katanya sudah 95% siap menggugat 4 orang yang diduga menyebar fitnah soal ijazah palsu beliau. Apakah ini bentuk keadilan atau justru pengalihan? Apakah ini penegakan hukum atau pemungkaman kritik? Di negara lain kalau orang dituduh ijazah palsu tinggal buka dokumen tuntas. Tapi di kita yang dibuka bukan ijazah, tapi laporan polisi. Rakyat cuma minta bukti, tapi yang datang malah bukti transfer kuasa hukum ke pengacara. Jadi, daripada rakyat makin bingung, saya usul gini aja. Kalau ijazahnya asli, kenapa repot-repot gugatan? Tunjukin klarifikasi, edukasi, biar rakyat juga naik kelas. Minimal jadi lulusan S1 Pancasila dalam prakteknya, kan begitu. Tapi kalau nggak mau buka, malah pilih lapor-laporan, ya rakyat juga berhak curiga. Ini mau buka ijazah atau mau buka ladang kriminalisasi? Dan akhirnya, drama ini bukan lagi soal ijazah lagi, tapi soal siapa yang lebih siap ditelanjangi kebenarannya, si pengkritik atau si pemimpin. Lebih tepatnya sih mantan pemimpin. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya, ancaman nyawa pun saya hadapi, gitu, ya, karena saya pegang, ya, keilmiahan. Anda boleh berbohong terhadap di Indonesia ini, ya, orang-orang yang mendukung Anda, tetapi Anda tidak bisa berbohong tentang teknologi evolution yang catatannya terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, sebenarnya ini gampang untuk disudahi oleh Pak Prabowo Subianto. Terjunkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, karena itu otoritasnya di atas dari UGM. Ya. Siapa bilang UGM nggak salah? Nggak pernah salah. Itu terbukti tadi malam memalsukan dokumen loh. Satu nama dosen bisa 2 tanda tangan berbeda, gitu loh. Oleh karena itu, ya, dari latar belakang bahwa banyak juga perguruan tinggi yang memperjualbelikan ijazah, ya, kenapa enggak UGM? Mereka bukan malaikat, gitu loh. Oleh karena itu, turunlah Pak Prabowo, terjunkan menteri Anda yang profesor dari ITB, nanoteknologi, ya, terjunkan ahli-ahli UGM untuk memeriksa langsung itu, ya. Dan kita siap ikut ya Bang Desmond, ya? Iya, gitu loh, itu loh, baru terjunkan Pak Prabowo. Sudahi ini, apapun resiko politik yang Anda harus hadapi. Malu kita sama dunia, Pak Prabowo Subianto. Kalau hanya karena ini yang sudah jelas palsu ini, anak-anak bangsa dikorbankan, kita pecah belah. Padahal jelas itu palsu. Palsu.